Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi anak-anak. Sudah siapkan belajar pelajaran IPS? Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai dinamika kependudukan di Indonesia. Oh iya anak-anak, sebelum kita melanjutkan materi ini, kalian harus lebih tahu dulu tujuan pembelajaran kita kali ini. Perhatikan baik-baik ya. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah baiklah, kita mulai membahas dinamika penduduk. Dinamika penduduk adalah terdapat 3 faktor yang mempengaruhi dinamika penduduk, yaitu faktor kelahiran atau natalitas, faktor kematian atau mortalitas, dan yang terakhir adalah faktor perpindahan atau migrasi. Ruang lingkup dinamika kependudukan di Indonesia itu meliputi 4 hal. Di antaranya yaitu jumlah penduduk, persebaran penduduk, komposisi penduduk, dan yang terakhir adalah pertumbuhan dan kualitas penduduk. Agar lebih paham, kita bahas satu-satu ya. Ruang lingkup yang pertama adalah jumlah penduduk. Indonesia memiliki jumlah penduduk yang sangat besar. Kalau kita perhatikan data di atas, berdasarkan data tahun 2017, jumlah penduduk Indonesia menempati urutan keempat di dunia setelah Cina, India, dan Amerika. Sungguh luar biasa sekali ya anak-anak. Ruang lingkup dinamika kependudukan Indonesia yang kedua adalah persebaran penduduk. Persebaran atau distribusi penduduk adalah suatu bentuk penyebaran di suatu wilayah. Apakah penduduk tersebut tersebar secara merata atau tidak? Coba kalian perhatikan peta sebaran penduduk pada tahun 2017. Di situ terlihat Pulau Jawa itu sudah berwarna merah. Segala sesuatu yang berwarna merah itu pastilah yang paling di antara semuanya. Oleh sebab itu, Pulau Jawa adalah pulau yang terpadat penduduknya di Indonesia. Pada urutan kedua, jumlah penduduk terbanyak ditempati oleh Pulau Sumatera. Pulau yang menyerupai hewan seperti gajah menempati urutan ketiga dalam kepadatan penduduk di Indonesia, yaitu Pulau Sulawesi. Nah, yang ini kalian pasti tahu. Ini adalah pulau di mana kita tinggal loh. Tentu saja pulau apa? Pulau Kalimantan. Ya, betul. Pulau Kalimantan menempati urutan keempat untuk kepadatan penduduk di Indonesia. Ruang lingkup dinamika kependudukan yang ketiga adalah komposisi penduduk. Komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria itu meliputi beberapa, diantaranya yaitu usia, jenis kelamin, pekerjaan, dan ketergantungan. Tetapi pada pelajaran kita kali ini, kita hanya akan mengelompokkan berdasarkan 2 hal yang umum ya. Karena yang biasanya sering dibahas adalah 2 hal ini, yaitu pengelompokan berdasarkan usia dan pengelompokan berdasarkan jenis kelamin. Kita bahas satu-satu ya. Komposisi penduduk berdasarkan usia itu bisa dikelompokkan
dikelompokkan menjadi 3 kategori, yaitu kelompok usia belum produktif 0 sampai 14 tahun, kelompok usia produktif 15 sampai 64 tahun, dan yang terakhir usia tidak produktif. Komposisi penduduk yang kedua adalah komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin. Oh, kalau ini jelas kalian tahu ya, jenis laki-laki, dan yang satunya jelas jenis perempuan. Yang terakhir dari pembahasan dinamika penduduk adalah pertumbuhan dan kualitas penduduk. Pertumbuhan penduduk adalah keseimbangan dinamis antara kekuatan yang menambah dan kekuatan yang mengurangi jumlah penduduk. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan atau pertambahan penduduk ini itu ada 3 faktor yang bisa dikelompokkan dalam 2 kelompok. Yang pertama faktor alami dan yang kedua faktor non-alami. Faktor alami itu terdiri dari 2 bagian, yaitu kelahiran dan kematian, itu termasuk dalam faktor alami. Sedangkan faktor non-alami adalah migrasi, yaitu perpindahan penduduk. Kelahiran bersifat menambah jumlah penduduk. Sedangkan kematian itu bersifat mengurangi jumlah penduduk. Itu bagian dari faktor alami. Sedangkan dari faktor non alami yaitu migrasi. Migrasi masuk itu termasuk yang bersifat menambah. Sedangkan migrasi keluar itu bersifat mengurangi jumlah penduduk. Struktur tingkat pertumbuhan penduduk di Indonesia itu termasuk kategori sedang. Penduduk Indonesia itu lebih banyak adalah penduduk dengan usia muda, sehingga angka ketergantungannya itu lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk usia yang produktif. Hal ini juga sebagai akibat dari tingginya tingkat kelahiran, di mana terjadi lonjakan kelahiran pada tahun 1980. Namun dengan adanya program pemerintah terjadi penurunan tingkat kelahiran melalui pelaksanaan program KB. Kalian tahu kan apa arti kepanjangannya KB? Ya, betul. Keluarga berencana. Pertumbuhan penduduk yang cukup cepat ini menyebabkan beragam masalah di beberapa negara dengan kategori penduduk terbanyak. Yang tadi di awal sudah kita pelajarin. Peringkat pertama adalah Cina, peringkat kedua India, peringkat ketiga Amerika Serikat, dan of course tentu saja peringkat keempat adalah Indonesia. Masalah yang ditimbulkan itu antara lain adalah pertumbuhan penduduk usia muda yang menyebabkan tingginya angka pengangguran. Yang kedua, persebaran penduduknya tidak merata. Yang ketiga, banyak usia muda yang belum produktif. Yang keempat, urbanisasi yang tinggi sehingga banyak yang pergi ke kota. Yang terakhir adalah menurunnya kualitas dan tingkat kesejahteraan penduduk karena terlalu banyak dan padat penduduknya. Untuk permasalahan yang nomor 5 ini, yaitu kualitas dan kesejahteraan penduduk, pemerintah sudah memberikan solusi. Di antaranya seperti yang kalian tahu, kalian sudah digratiskan untuk tidak membayar SPP atau uang wajib
sekolah. Kalian sudah bebas. Jadi kalian tidak memikirkan lagi biaya yang harus dikeluarkan untuk sekolah. Tapi ternyata dengan digratiskan seperti itu masih banyak sekali di antara kalian yang tidak mengerjakan tugas atau tidak belajar. Contohnya seperti pelajaran jarak jauh seperti ini. Padahal ini sudah belajarnya di rumah, bisa sambil tidur-tidur, bisa sambil jungkir balik, tetap saja tugas tidak selesai. Bapak Ibu guru juga tidak pernah memberikan batas waktu. Bahkan kalau kalian chatting, insya Allah dibalas. Kalaupun belum dibalas, itu bukan berarti dicuekin, tapi ada faktor lain seperti mungkin Bapak Ibu guru lagi sibuk mengerjakan hal lain. Kalau misalnya belum dibalas, kalian chatting lagi karena itu mungkin terpendam atau tertumpuk dengan chattingan yang lain. Jadi tetap berusaha ya anak-anak, semangat tetap belajar walaupun kita lewat daring. Selain menggratiskan sekolah kalian, pemerintah juga memberikan program yang namanya program beasiswa. Itu bagi kalian yang mempunyai KIP, yang tidak punya KIP bisa juga mendapatkan beasiswa. Nanti biasanya sekolah akan mengabarkan. Ada juga bantuan operasional sekolah, misal kalian ada yang nggak punya uang untuk beli paket, tapi Ibu heran nggak punya uang untuk beli paket, tapi untuk main game, beli pulsa untuk main game itu ada. Ibu heran itu, kok bisa ada kayak gitu. Untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk, pemerintah juga menyediakan beberapa fasilitas, diantaranya yaitu program BPJS yang mungkin sudah kalian miliki, atau kartu Indonesia Sehat ya, yang biasanya yang dimiliki penajam. Sehingga dengan adanya program kesehatan dari pemerintah ini akhirnya dapat menekan tingginya angka kematian bayi pada saat ini. Karena salah satu kategori dari negara maju adalah bahwa tingkat harapan hidup itu harus tinggi dibandingkan dengan angka kematiannya. Jadi kesehatan harus sungguh-sungguh terpelihara. Oh ya, ada yang kelupaan Ibu jelaskan tadi. Mengapa ternyata di Pulau Jawa itu atau di Provinsi Jawa itu banyak sekali penduduknya. Salah satunya yaitu Pulau Jawa itu sangat subur tanahnya. Bayangin aja, kebanyakan atau sebagian besar beras itu dihasilkan di daerah Jawa. Selain tanahnya yang subur, Pulau Jawa atau lokasinya Pulau Jawa ini strategis sekali, di mana dia itu terletak di tengah-tengah, di mana pada masa lalu juga menjadi jalur transportasi perdagangan internasional, sehingga lokasinya bisa dibilang Pulau Jawa itu lokasinya sangat strategis. Yang terakhir yang menyebabkan Pulau Jawa itu padat adalah sejarah pada masa lalu, di mana pada masa lalu Pulau Jawa ini merupakan pusat perkembangan politik dari kerajaan Hindu-Buddha, masuknya Islam dan masa penjajahan. Jadi sejak dari zaman nenek moyangmu dulu, Pulau Jawa ini sudah dijadikan sebagai pusat pemerintahan. Jadi tidak mengherankan kalau kota-kota besar itu sebagian besar berada di Pulau Jawa. Alhamdulillah, setelah kalian mempelajari materi dari dinamika kependudukan di Indonesia ini, sekarang saatnya Ibu menguji kalian. Apakah kalian paham akan materi ini atau tidak? Pertanyaan akan Ibu berikan pada link yang ada di grup ya, diisi. Itu nanti hasilnya tidak akan
langsung keluar karena ibu yang akan menilai. Jadi selamat mengerjakan ya. Sekian dari ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.